Nah, baru yang ketiga apa tadi? Ya, alatnya. Sekarang kalau Ustazah Mumun omongkan satu persatu, diulang satu kata itu minimal 50 kali. Setiap kosakata 50 kali diulang. 50 kali 100 5.000 kali harus ngomong di depan kelas. Nah, kan leleh ini. Pulang-pulang dah jadi bikin kue untuk dijual ke kantin kamu makan setiap hari itu. Nggak bisa bikin bolu, nggak bisa bikin kue tar dan sebagainya. Nah, maka diperlukan alat itu yang belakang Pak Juli itu, termasuk yang Pak Juli pegang. Dibikinkan videonya untuk alat bantu. Nah, jadi ada video, dengarkan ini anak-anak, dengarkan kata-katanya, dengarkan artinya. Nah, jadi Ustazah Mumun tidak perlu banyak ngomong. Itu namanya alat bantu pembelajaran atau media pembelajaran. Sudah? Udah berapa itu? 3. Tujuannya sudah, isi materinya sudah, alat bantunya sudah. Sekarang tinggal ya mengukur. Kamu itu duduk mendengarkan itu, pikiranmu ikut belajar atau pikiranmu pergi rekreasi. Nah, itu masalahnya. Maka harus diukur. Apakah kamu, apa tujuan tadi? Menghafal 100 kosakata. Nah, baru dipanggil satu-satu. Khadijah, maju. Nah, kau hafal 100. Deng hoha puga anu. Kamu dapat 81 karena cuma 81 kamu dapat hafal. Maju lagi, Muminah, maju. Nah, dari semuanya. Nah, itu namanya ujian. Nah, ada tes. Nah, tesnya itu pilihannya banyak. Mau tes lisan atau tes tulis. Yang tulis yang cabang-cabang lagi. Ada soal yang kamu kerjakan biasanya pilihan ganda, ada esai dan seterusnya. Ada tes kinerja. Kamu tampil, praktikan cara berwudu. Nah, itu tes kinerja namanya. Performance test. Nah, itu baru cabang yang mana tadi tuh? Dari teori anu itu? Selesai kan? Nah, RPP itu ke situ nanti. Ya, kamu sekarang Ustazah baru. Hari ini kamu mengajar tentang fikih taharah. Nah, berarti kamu harus rumuskan tujuannya. Apa tujuan pembelajaran saya mengajarkan fikih taharah? Apa materinya? Dengan apa saya mengajarkan mereka selain saya sendiri? Bagaimana soal tesnya untuk mengetes apakah orang yang saya ajarkan ini sudah paham fikih taharah, paham dan bisa mempraktikkan. Sudah? Paham itu? Ya sudah, itu aja intinya sebenarnya. Iya. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah ya? Nih, Ustaz Sada, kali dua saja. Ustaz Sada ini bagian kurikulum.
memanusiakan manusia. Udah sebelah kiri tadi ya, selesai deh sampai situ dulu, sampai di ujungnya. Di kita ini target pembelajaran pendidikan itu ada 3 domain. Sebelum itu saya kembali dulu. Pendidikan, usaha itu tadi, usaha sadar ya. Ini pendidikan. Pendidikan itu kan mendidik, tempat mendidik, tempat pendidikan usaha sadar untuk manusia. Istilah yang diberikan pada sesuatu yang sudah dilembagakan. Pelembagaan pendidikan itu namanya sekolah. Sekolah. Mun bahasa Arab madrasah. Madrasah. Ya. Sekolah itu berasal dari bahasa Yunani. Skole awalnya. Skole itu adalah tempat anak-anak bermain, ibarat di bawah pohon asam lah, pohon bage. Dan anak main di situ. Ada yang main bola, ada yang main boneka-boneka, ada yang main dokter-dokteran dan seterusnya. Sesuai dengan hobinya. Itu sekolah di sekolah awal-awalnya tahun ya sebelum Masehi lah, sebelum Masehi. Yunani. Jadi sekolah itu dari situ anak-anak bermain awalnya, kemudian karena ada yang bermain, datanglah orang dewasa itu yang pura-pura pintar. Datang orang dewasa, akhirnya ada yang masuk ke kelompok ini, diajak apa ya, dibina. Yang main bola tadi diajak bagaimana cara menendang, yang menjadi kipernya gimana cara menjadi kiper dan seterusnya. Ada yang main boneka diajarkan gini cara bikin kupingnya, gini cara bikin bajunya dan sebagainya semua. Ada yang bikin kue-kue dari tanah dicampurkan air, diajarkan dia. Nah, kemudian cara-cara seperti itu dilembagakan yang namanya sekolah, school. Nah, school di masyarakat dulu, zaman dulu ini ribuan tahun yang lalu. Nah, kemudian dengan kejahatannya pemerintah, kejahatan negara, dilembagakan namanya sekolah itu. Jadi school di sana awalnya, maka dibuatkanlah yang namanya kurikulum. Disusunlah kurikulum bahwa tujuannya harus begini, anak-anak harus begini dan sebagainya. Maka negara, pemerintah sebagai penguasa di dalam negara itu mengharuskanlah mengikuti apa yang sudah digariskan di dalam kurikulum, sehingga terpenjaralah pendidikan kita. Itu cerita awalnya. Nah, biar tahu juga. Nah, itu sudah masuk di kajiannya politik pendidikan. Nah, Mas Adi, mana Mas Adi ini, dia sudah mahir di situ. Nah, itu ceritanya. Sekarang kita kembali ke pendidikan. Usaha sadar, ada kurikulum. Tahu sejarahnya tadi kan? Jadi dibuatlah supaya semua sekolah atau lembaga pendidikan yang berada di sebuah wilayah negara kesatuan harus mengikuti kurikulum yang dikeluarkan oleh kementerian yang menangani pendidikan. Kalau di kita sekarang apa namanya? Kementeriannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, panjang dia, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, panjang sekali. Dulu Kemendikbud, kemudian apa, zaman Pak Juli itu Menteri Pendidikan aja ya, PK, Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang digabung banyak, jadi singkatannya adalah Kemendikbud Ristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Riset teknologi ristek dikti. Riset teknologi dan utara saja. Bisa aja, bisa lihat. Hadap sini aja di utara. Bisa aja, nggak kena kamera nanti di belakang. Di bawah semua. Oke, memanusiakan manusia. Saya pindah ke frase yang itu. Tahu arah frase kan? Apa ayo? Frase itu adalah ini guru bahasa Indonesia. Apa? Gabungan dari beberapa kata yang mengandung satu pengertian, satu makna. Kalau bahasa Arabnya namanya apa namanya? Iya. Definisi apa itu? Definisi kolam. Ada yang terakhirnya. Baik. Memanusiakan manusia. Ada manusia, dimanusiakan lagi. Kita di dalam hadis ya Ustaz ya, bahwa anak yang dilahirkan itu ya, jadi kita ini dilahirkan dalam keadaan bersih. Bersih itu kosongan. Yang ada adalah hanya perjanjian kita dengan Allah saja ketika di dalam kandungan. Apa bunyinya itu? Ya, nanti kembali. Siapa guru anunya? Siapa guru pelajaran apa nih saya? Quran hadis berpikir perjanjian kamu dengan Tuhan ketika dalam kalbu, apa bunyinya? Nah, kosong, yang ada hanya perjanjian itu. Kemudian ada John Luke orang di baratnya Kainu itu 1000 tahun kemudian baru menyatakan anak itu ibarat kertas putih. Bagaimana coretan orang tuanya atau lingkungannya, itulah yang akan muncul di tampilannya. Nah, di dalam diri kita ini kaitan dengan dimanusiakannya itu ada 3 domain. Domain itu area. Kalau bahasanya Ustadz Asror itu domain dalam dunia IT itu alamat ininya, web ini ya, web setting yang berapar mungkin saya dan lain-lain punya ilmu yang itu. Nah, kalau dalam pendidikan domain itu area, wilayah dan seterusnya. 1 pengetahuan, bahasa lainnya adalah kognitif. Kognitif itu isi otak. Kamu belajar itu mengisi otak. Tetapi yang kita pelajari ini bukan hanya diam di otak. Apa yang kita pelajari akan membentuk keyakinan. Namanya yang kedua, domain yang kedua, sikap. Kamu mendengar cerita dari kawanmu bahwa si A itu dia suka begini begitu. Informasi dari temanmu itu mengisi pikiranmu. Habis diisi pikiranmu, akhirnya kamu berkesimpulan dalam bentuk metakognisi. Oh, ternyata dia orang begini, orang baik bla bla bla. Turunlah dia ke hati.